Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah semua titipan nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tambahan umur menjadi ziyadatan li fi kulli khair, tambahan atas semua kebaikan-kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepadanya. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Jami. Terakhir sudah sampai hadis kedua, insya Allah. Sekarang masuk ke hadis yang ketiga. Jami sih bener nanti itu 520. Insya Allah cukup. Hadis yang ketiga, ini terkait dengan sifat dan sikap para sahabat melihat agama. Ini penting banget ini Bapak Ibu sekalian. Ini. Jadi hadis yang ketiga ini menerangkan tentang bagaimana sih ini para sahabat memandang agama Islam, memandang tentang amalnya. Sikapnya adalah para sahabat itu ingin selalu mencari amal terbaik. Ingin selalu mengetahui tentang peribadahan, tentang kebaikan, tentang dosa. Yang dengan itu dia berharap mendapatkan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia berusaha melaksanakannya. Ini pengantarnya tentang hadis ketiga. Menika wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, berkata, sa'altu. Nah ini kan sa'altu berarti apa? Bertanya, saya bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Tentang albir dan al-ithm. Albir itu apa? Albir itu kebaikan, kebajikan. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Coba pertanyaannya, menuju banget nih. Bayangkan, orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertanya kepadamu tentang kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Gitu. Ini jangan perlu perhatikan banget. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Jawaban Rasulullah. Albir, kebajikan itu, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Satu. Kemudian wal ithmu, sedangkan dosa adalah ma haka fi sadrika, apa-apa yang membuat hati kita gelisah. Jangan perhatikan ya. Ma haka fi sadrika, apa-apa yang membuat hati kita gelisah. Wa karihta ayyata'a alaihin nas, dan panjenengan tidak ingin orang lain tahu kalau jenengan mengerjakan itu. Sekali lagi saya ulang. Sahabat Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu albir wal ithm? Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Rasulullah menjawab, kebaikan adalah husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Sedangkan dosa adalah apa-apa yang membuat hati kita gelisah. Hati kita gelisah dan orang lain jenengan berharap nggak tahu kalau jenengan melakukan itu. Bapak Ibu sedaya,
ini sebagai parameter awal untuk mengukur tentang kebaikan dan dosa. Tentu saja definisinya bisa lebih luas dari itu. Tetapi ini termasuk inti sebagaimana saya katakan Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya, mukhnya ibadah. Padahal ibadah yang lain kan banyak. Ada sholat, ada zikir, ada takut, ada macam-macam kan. Itu adalah ibadah. Tapi Rasulullah menyampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Makanya dikatakan kebaikan itu apa? Kebaikan tentu saja banyak. Tapi Rasul menyampaikan di kasus ini adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Ini Rasulullah biasa menyampaikan seperti ini. Rasulullah ketika ingin menekankan sesuatu, maka Rasulullah SAW menyebutkan dengan cara itu. Contoh lagi. Al-haju ar-rafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal kan rukun haji banyak. Rukun haji banyak, tapi yang disebut secara khusus di sini adalah wukuf di Arafah. Karena intinya haji ya wukuf di Arafah itu. Sangat dipahami nggih? Sekali lagi, ini kita contoh sikap para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW perihal agama mereka. Ini bisa kita tiru ya, agar mereka bisa mengamalkannya dan dengannya akan semakin baiklah kualitas keislaman mereka. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim. Ia selalu haus akan ilmu agama dan selalu berazam untuk mengamalkan apa yang telah diketahui. Jadi sikap seorang muslim dari kasus ini adalah dia selalu ingin meningkat pengetahuan agamanya. Betul Rasulullah sampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Memang ketika Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, orang itu akan dimudahkan untuk paham agamanya, dan di antara cara paham adalah bertanya. Bertanya kepada yang sudah paham. Dan kemudian setelah tahu dia berazam untuk melaksanakan. Bukan hanya sekedar bertanya, setelah tahu dia berazam bagaimana caranya saya bisa melaksanakan. Nah, dalam kasus ini tadi ditanyakan tentang albir wal ism, tentang kebaikan dan dosa. Rasulullah menjawab tadi apa? Kebajikan adalah akhlak yang baik. Nah, mengapa Rasulullah mengkhususkan akhlak yang baik? Sekali lagi karena akhlak baik itu salah satu hal terpenting di dalam persoalan agama ini. Sekali lagi, Rasulullah melakukan itu dalam rangka untuk menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Maka sekali lagi gaya penyampaian Rasulullah seperti ini sudah sering kali. Ad-du'a'u mukhul ibadah, al-haju arafah, menunjukkan bahwa yang lain ya penting, tapi ini penting banget gitu maksudnya. Bahwa akhlak mulia itu diantara kebaikan itu yang penting banget. Maka Rasulullah bersabda di antara penekanannya, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, kata Rasulullah, athqala fil mizan, yang timbangannya lebih berat nanti di mizan, min khuluqi hasanin, dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu nanti timbangannya di mizan itu besar sekali, sampai-sampai Rasulullah bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, athqala fil mizan, yang timbangannya lebih berat di mizan nanti, min husnul khuluq, dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Ini tentu saja mendengar seperti ini, para sahabat menjadi sangat termotivasi untuk berakhlak mulia. Dan sebagaimana disampaikan dulu ketika di mukadimah, akhlak mulia itu mengambil peran atau waktu yang sangat banyak di kehidupan kita. Karena akhlak mulia itu kalau kita terapkan, argonya jalan sepanjang waktu. Kita berhubungan dengan istri kita, ngobrol dengan akhlak yang mulia, Masya Allah pahala. Dengan anak buah kita senyum, Masya Allah pahala. Dengan bos kita, seluruhnya itu adalah proses untuk menerapkan akhlak yang mulia. Maka sekali lagi, akhlak mulia itu akan terus membuat kita argo pahalanya jalan terus, nggak berhenti-berhenti. Ini hebatnya. Makanya sekali lagi, laisa syai'un, tidak ada sesuatu,
Athqala fil mizan, yang lebih berat timbangannya di mizan dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah juga bersabda, inna rajula, sesungguhnya seseorang la yudriku bi husnil khuluqihi, sesungguhnya seseorang dengan akhlak mulianya. Sekali lagi, ada seseorang yang meliputi dirinya dengan akhlak mulianya, kata Rasulullah, darajatas shaimil qaim, seseorang dengan akhlak mulianya dia bisa mencapai derajat orang yang selalu puasa sunnah dan selalu sholat malam. Mungkin ini orang ketakdir nggak bisa terus-terusan sholat sunnah, nggak bisa terus-terusan sholat malam, tapi dengan akhlak mulianya, kata Rasulullah, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu sholat malam dan puasa sunnah. Masya Allah nggak? Masya Allah nggak? Bayangkan, akhlak mulia itu mengambil peran yang sangat hebat. Bisa ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi ini orang akhlaknya tuh Masya Allah, Masya Allah. Maka dia akan mencapai derajat orang itu dengan akhlaknya, bi ahsani khuluqihi. Maka sekali lagi, informasi ini tujuannya adalah memotivasi kita agar punya akhlak yang mulia. Nanti kita akan sampai kepada rukunnya. Saya yakin ini informasi baru buat jenengan. Kalau nggak ngaji, nggak ngerti, insya Allah. Sekali lagi, seseorang mungkin saja jarang sholat malam dan jarang berpuasa sunnah, akan tetapi akhlaknya mulia, orang senang dekat dengannya. Ini ciri-cirinya gitu antaranya. Orang yang akhlak mulia, orang senang dekat dengannya, orang jelei, mudah diajak bergaul dan mudah bergaul. Kemudian orang bahagia duduk bersamanya. Ciri-cirinya itu, orang akhlak mulia itu orang senang duduk bersama dia. Sebaliknya kalau orang akhlaknya buruk, megaimen gitu kan. Orang senang mendengar wejangannya, omongannya ki ora kasar, omongannya ki nyenengke, visi, selalu bervisi, nggak ngomong sembarangan, orang kakean lelucon. Dan orang senang mendapatkan bantuannya. Ini kan lengkap nih. Senang secara pribadi, dia juga wewean, gampang wewean, ringan tangannya untuk membantu orang lain. Maka ia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang terus-terusan puasa sunnah dan terus-terusan sholat malam. Bayangin, darajatas shaimil qaim, derajat orang yang selalu puasa sunnah dan bahasanya itu selalu senantiasa. Jadi senantiasa sholat sunnah dan puasa sunnah dan sholat malam. Masya Allah. Kemudian setiap kita berharap betul mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi doa semua orang. Gitu. Sebagaimana di mukadimah dulu, Rasulullah bersabda, akrobikum minni, yang paling dekat denganku nanti di antara kalian di sana, majlisan yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat adalah ahasinukum khuluquhu, adalah atau ahasinukum akhlaqo, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling dekat dengan Rasulullah majelisnya nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlak. Ini berarti kan kita masuk kepada surga terbaik, surga Firdaus bersama Rasulullah. Syaratnya apa? Akhlak yang mulia. Nah, sekali lagi, hadis-hadis pendukung di atas lebih dari cukup untuk membuktikan keagungan kedudukan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pula sudah lebih dari cukup untuk memotivasi. Sekali lagi, tujuan saya menyampaikan ini adalah memotivasi setiap muslim, khususnya yang ngaji, untuk berusaha memperindah akhlaknya semaksimal mungkin, untuk berusaha memperindah akhlaknya. Sudah indah mungkin dengan akhlaknya insya Allah, tapi diperindah lagi dengan banyaknya hadis yang disampaikan kepada kita. Ingat, sebagai seorang muslim, setiap ada hadis sahih datang ke kita membenarkannya, karena tidaklah Rasulullah menyampaikan kecuali wahyu. Rasulullah tidak mengatakan atas kemauan dirinya, Rasulullah menyampaikan dengan panduan wahyu. Kemudian
Jangan pernah berpikir bahwa amalan kita itu hanya sholat, puasa, zikir, bersedekah saja. Tapi ketahuilah, akhlak mulia itu mengambil peran yang sangat penting. Ini sangat penting, bahkan ini sangat penting. Ketika Rasulullah ditanya, apa penyebab paling banyak orang masuk surga? Di antaranya adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, kebalikannya jangan pernah berpikir begini. Jangan sekali-kali tersirat di dalam benak kita kata-kata yang mahfum, lazim di sebagian orang. Saya memang begini kok orangnya. Aku ki memang atos. Yo ngene iki aku ra iso dirubah. Werep maksa kaya apa-apa aku ki yo kaya ngene. Ini masalah ini. Ini masalah besar ini. Kalau ada orang sudah mengatakan, aku ki mau sekolah iki yo kaya ngene iki. Watekku ki yo kaya ngene iki. Watek digawa ngurek. Nah, orang Cilacap itu gitu. Ada istilah watek digawa ngurek nih, dasar pelit ya pelit tekan mati. Nah, itu keliru itu. Keliru. Dengan kita belajar seperti ini kita akan tahu bahwa sesungguhnya memperindah akhlak itu adalah sebuah keniscayaan. Kita lihat dalilnya. Bapak Ibu Sedoyo, seandainya akhlak itu tetap begitu lahir kita sampai mati begitu, terus ngapain Rasulullah menyampaikan hadis untuk memotivasi terkait dengan perbaikan akhlak? Ngapain Allah turunkan ayat-ayat terkait dengan baiknya akhlak kalau memang akhlak nggak bisa dirubah? Sekali lagi, kalimat tadi itu bahwa saya memang begini, saya memang wongnya ora iso guyuan. Oh, nek kon guyu ora iso. Memang begini saya, itu jangan pernah dipakai itu. Ada loh Pak Ibu Sedoyo. Saya punya teman yang ini ibunya sampai pusing gitu. Anaknya itu datar gitu. Gak pernah senyum sekalipun. Bahkan saya tanya teman-temannya di pondok, anak saya belum bareng di sana, itu gak pernah bisa senyum. Gak pernah bisa senyum. Pokoknya diajak ngomong apa saja ya datar. Gak pernah bisa senyum. Ditanya kenapa begitu? Ya saya memang begini. Gak bisa senyum, memang begini adanya. Nah, itu masalah. Nah, Rasulullah bersabda, Ina zaimun bibaitin, saya menjaminkan kepada kalian sebuah rumah fi a'lal jannah, di sorga yang di atas. Liman, untuk siapa? Hasana khuluquhu, yang memperindah akhlaknya. Untuk siapa? Untuk yang memperindah akhlaknya. Berarti namanya memperindah berarti tadinya mungkin dia biasa-biasa saja akhlaknya, tapi dia ngotot ingin merubah akhlaknya. Maka saya pernah sampaikan penjenengan dulu. Ada seorang ustadz cerita nih, ini kisah nyata nih. Dia datang ke sebuah perhelatan walimahan, kemudian dilayani oleh orang gendut, orangnya gendut banget, senyum gitu orang ini, masih makan senyum. Gitu. Orangnya gendut banget padahal. Kemudian setelah selesai Ustadz diberitahu sama salah seorang sahabatnya, Ustadz itu tadi jenengan tahu orang yang senyum tadi itu senyum terus tuh, masya Allah, seneng sampai dikatakan saya kalau ditawari barang sama dia nggak pernah bisa nolak loh, saking banyak senyumnya. Dulunya Ustadz itu orang pemarah luar biasa, sekarang bisa jadi seperti itu, masya Allah, banyak sekali senyumnya. Ustadznya jawab, iya ya, padahal orangnya gendut banget. Beratnya badannya dia tidak ngaruh kepada beratnya sikap. Maksudnya wong lemune koyo opo, nek senyumnya banyak tuh jadi ringan kesannya orangnya. Paham nggih? Dan orang ini orang yang tadinya pemarah banget, tapi kemudian dia berusaha untuk memperindah akhlaknya. Dalilnya Pak hadis ini, mendengar hadis ini, saya jamin untuk kalian sebuah rumah di jannah yang tinggi untuk yang memperindah akhlaknya. Hasanah khuluquhu, yang memperindah akhlaknya. Berarti ini adalah sebuah usaha. Kalau terpaksanya kita kok mungkin wong cemberut soko cilik, ingat-ingatlah kata Rasulullah, itu bisa dirubah, bisa diperindah. Jangan ngotot dengan sikap kita yang lama. Rasulullah juga bersabda, man yatasabbar, barang siapa yang berusaha. Kalimat kuncinya adalah berusaha, bersabar, yusobirhullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih sabar ke dia. Berarti apa? Seseorang yang tadinya nggak sabar, berusaha bersabar, Allah jamin
dia akan dikasih sabar. Orang iso senyum, dia berusaha senyum, Allah akan kasih senyum. Gak bisa lembut, tadinya kasar, berusaha lembut, dia akan dikasih lembut. Itu maksudnya. Dalil satu ini pendek tapi Masya Allah pesannya kepada kita. Jadi sekali lagi ini untuk menutup bahwa saya nggak mungkin kok berubah, itu keliru. Bahwa perkataan saya nggak mungkin berubah, akhlak saya memang begini, itu keliru. Yang benar adalah bisa diperindah, bisa diperbaiki dengan usaha kita. Di dalam hadis lain dikatakan tentang kisah-kisah sahabat. Ada sahabat yang seperti tadinya kasar kemudian menjadi lembut. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, mengomentari tentang kisah itu. Salah seorang sahabat Al-Ashaj, orang yang tadinya orang yang berusaha untuk memperpindah akhlaknya, dia mengatakan wa fihi dalilun, ini adalah hadis yang mendukung bahwasanya akhlak bisa diperoleh, qad yahsulu, bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan, bit takhalluk dan wat takalluf. Bahwa akhlak yang mulia itu bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Berarti ada dua hal kita usahanya sungguh-sungguh. Saiki urung iso senyum, ya berusaha senyum. Itu sungguh-sungguh gitu. Kok lali meneh, usaha meneh gitu. Termasuk misalnya ada orang pelit banget, latihan nanti lama-lama dia akan diberi oleh Allah menjadi orang yang mudah. Nah, Bapak Ibu sedaya, apa faedah dari hadis ini di bagian pertama tentang akhlak yang mulia? Ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini saya katakan, kalau kita nggak belajar tuh nggak ngerti yang begini ini. Kita tahu sholat ada rukunnya, gitu. Rukun kalau ditinggal batal. Wudhu ada rukunnya. Masing-masing ibadah itu punya rukun. Islam ada rukunnya. Rukun Islam 5. Iman ada rukunnya. Ihsan ada rukunnya. Masing-masing ibadah itu ada rukun yang harus dipenuhi. Demikian juga husnul khuluq. Demikian juga akhlak mulia. Itu punya rukunnya. Maka setelah jenengan belajar tentang ini, albir ini, yang kemudian Rasulullah jawab adalah akhlak yang mulia, jenengan tuh harus tahu rukun akhlak mulia itu apa saja, dan itu harus ada di diri kita. Harus ada ini. Jenengan keluar dari masjid ini terus bawa 3 ini. Jenengan sudah belajar tentang hadis ini, harus selalu letakkan di diri kita 3 hal ini. Jadi rukun akhlak mulia itu 3. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hakikatu husnul khuluq, hakikat dari akhlak yang mulia, kata beliau adalah yang pertama badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf itu ringan, cepat, gek untuk berbuat baik dan membantu orang lain. Ini yang pertama. Jadi jenengan dikatakan memenuhi rukun akhlak yang mulia yang kita tahu keutamanya tadi. Macam-macam keutamanya kan banyak banget. Maka yang harus nempel di diri kita, rukun pertama adalah kita ringan, kita mudah untuk bersegera membantu orang lain. Ini harus ada di kita. Kalau kita belum punya itu, maka kita belum memenuhi salah satu rukun akhlak mulia. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri adalah tolaqatul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri, mudah tersenyum, tidak meremehkan, tidak menghinakan. Bayangkan nih, tolaqatul wajhi itu kata para ulama artinya dia wajahnya berseri, mudah tersenyum, rang remehke, nggak menghinakan. Wajah itu kan mewakili, gini bang, coba kita lihat orangnya, ngeremehke, ya kan? Dan gitu. Coba wajah itu masya Allah sudah mewakili sifat kita. Saya pernah ceritakan jenengan, saya dulu waktu kuliah ada loh orang non muslim punya wartel senyum, sampai sekarang saya ceritakan ke jenengan kan, coba udah berapa puluh tahun udah meninggal orangnya, udah
30 tahun yang lalu, sampai hari ini saya masih ingat wajahnya. Dan saya selalu bahagia melihat orang ini, padahal orang udah sepuh. Karena Pak senyum, enak gitu wajahnya dilihat itu. Padahal non muslim. Bayangkan betapa betulnya para ulama menyebut di antara rukun akhlak yang mulia adalah tolaqatul wajhi, yang definisinya adalah wajah berseri, mudah tersenyum, wajahnya tidak meremehkan orang lain, tidak menghinakan. Wajah meremehkan kan kita tahu banget. Itu kan meremehkan. Ada orang ngomong, kita tidak tahu, padahal yang ngomong itu mungkin bisa jadi menjadi jalan buat kebaikan buat kita. Tapi gandeng awake dhewe iki enggak tolaqatul wajhi, wajah wis nyebeli banget. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah wakaful adza. Kaful adza itu adalah orang yang di dekat kita dijamin enggak dapat gangguan dari kita. Sekali lagi, inilah rukun akhlak mulia. Berarti kalau kita ingin tadi itu, ingin surga, ingin rumah yang di a'lal jannah, ingin masuk surga dengan mudah, mendapatkan timbangan yang paling besar di mizan nanti, kita harus mendatangkan di diri kita, nempel ketiga hal ini. Inilah rukun akhlak mulia kita. Makanya saya berharap betul orang yang ngaji di Miftahul Jannah ini keluar itu ya dakwah bilhal, dakwah dengan bukti bahwa saya ngaji itu memang berubah, sifat kepada istri, sifat kepada anak, sifat kepada tetangga, bawa terus ini Rasulullah yang sampaikan, hadisnya sahih. Kita nggak bisa mengatakan ini nggak benar karena Rasulullah menyampaikan wahyu. Bayangkan Bapak Ibu Sedaya. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi lembut hatinya nanti. Pak Tono udah mulai senyum, banyak senyum. Saya yakin tokonya lah lebih ramai. Kalau semua pelayannya senyum, insya Allah. Ini makanya Pak Eko yang punya karyawan banyak, salah satu yang diwajibkan ke yang melayani itu ya senyum. Suatu ketika istri saya pernah protes Pak Eko. Saya ke tempat tokonya jenengan waktu itu udah capek mungkin karyawannya, nggak dilayani gitu. Sok tak kondoyo Pak Eko gitu. Jadi saya sampai kayak gitu. Jadi ditanya tuh nggak jawab gitu. Mungkin karena lagi sibuk nih. Nah, ini masukan itu. Nih. Jadi mungkin bisa diberi pendidikan tentang husnul khuluq. Sampai sekarang belum disampaikan. Ini saya yang sampaikan. Gitu. Malam-malam itu waktu itu. Sok aku tak kondo karo Bu Eko lah. Ono sing ora sopan gitu ya. Masya Allah. Itu untuk tentu saja untuk perbaikan gitu. Jadi sekali lagi bayangkan seandainya kita punya karyawan bisa punya seperti ini nih, husnul khuluq. Saya yakin Masya Allah mesti tokonya lebih ramai lah insya Allah. Demikian juga kita gitu. Jangan lagi ke keluarga dulu dengan prakteknya. Nanti pulang jenengan ke istri, ke anak-anak berubah. Senyum. Insya Allah. Ini Masya Allah Pak. Ini ketika saya datang ilmu ini, saya waktu tahu pertama kali rasa-rasanya tuh tiba-tiba rumah tuh berubah jadi kayak surga. Beneran Pak ini, beneran. Ketika mempraktekkan ini, Arab nesu piye kudu senyum. Rasido nesu. Demi Allah itu beneran itu. Jadi ketika mau emosi, lah husnul khuluq gitu. Akhirnya nggak jadi. Ya, jadi kalaupun mungkin kepleset sidik banget baru senyum meneh gitu. Berserilah di wajahnya. Karena apa? Tuntutan kita itu rukunnya ya Bapak Ibu Sedaya. Rukun dari akhlak mulia itu tadi. Sekali lagi saya sebutkan tolaqatul wajhi, yaitu wajah yang berseri, wajah yang mudah tersenyum, tidak meremehkan, tidak menunjukkan penghinaan kepada orang lain. Yang kedua, ringan tangan untuk membantu orang lain. Pokoknya ono minta bantuan yo gampang wae. Ini loh yang saya katakan punya ilmu. Andai tadi tuh orang kaya tadi tuh punya kayak gini, alah duit oke banget bantu. Daripada alpat ketikusan bayangin. Saking nggak pernah dipakai sampai ditawarkan, Mas nek jenengan mau pakai aja. Nggih. Batin saya loh, saya make ning pajegewe sak mono. Pon nganggo kepiye gitu. Bayangkan coba. Wah, Masya Allah. Kalau dia ringan untuk ke orang lain, bantu dengan ilmunya, insya Allah, Masya Allah, dia dapat pahala yang sangat besar.
Bisa waktu sedikit untuk bahas al-itsm. Dosa, tadi apa definisinya? Segala sesuatu yang membuat hati kita gelisah dan kita tidak ingin orang lain tahu kita melakukannya. Itu aja. Nah, tentu saja dosa banyak Bapak Ibu sedaya. Ini adalah parameter awal. Nek jenengan belum tahu hukum-hukum tentang hukum ini, bahwa ini dosa, ini dosa, ini dosa, ketahuilah untuk orang yang masih bagus fitrahnya. Jadi ada catatan ya. Hadis ini tentang masalah al-itsm, tentang dosa, yaitu ketika kita melakukannya gelisah dan orang lain ingin kita ingin orang lain tidak tahu, bagi yang masih murni fitrahnya. Keterangannya begitu. Karena apa? Oh, ono wong orang kelambi wis santai wae ora isin. Ada kan yang seperti itu? Ngapusi ala biasa saja ngapusi. Nah, ini yang diceritakan adalah orang yang masih benar fitrahnya. Maka kalau kita termasuk orang yang nek berbuat dosa kok enggak tentrem, gelisah, bersyukurlah. Kita berarti masih benar fitrahnya. Kita nonton hal yang enggak benar misalnya, khawatir orang lain tahu, itu berarti kita masih benar fitrahnya. Maka ketahuilah al-itsm itu Rasulullah mendefinisikan begitu, bahwa sesuatu yang membuat hati kita, kalau kita melakukannya kita gelisah dan kita ingin betul jujur di hati, kita ingin jangan sampai orang lain tahu, itu dosa. Jadi itu parameter awal untuk mengetahui itu dosa atau bukan. Karena untuk mengetahui dosa kan kita harus tahu dalilnya, gitu. Tentang zina dalilnya ini, tentang ini dalilnya ini, tentang ini dalilnya ini, kan sebenarnya ada sebenarnya bahwa ini dosa, ini haram, ini halal, ini mubah. Kadang-kadang masyarakat kan tidak sepenuhnya tahu, termasuk kita juga mungkin tidak mempelajari banyak hal belum. Maka standar awalnya adalah kalau itu membuat jenengan gelisah, kalau itu jenengan melakukan orang lain ingin kita ingin orang lain tidak tahu, maka itulah dosa. Oke, itulah dosa. Sekali lagi, barometer ini tentunya tidak lagi berfungsi pada manusia yang telah rusak fitrahnya. Nek wis ora duwe isin, nggih. Nonton nang TV malah nganggo bikini tok, lah enggak berlaku kalau itu. Enggak gelisah dia berbuat dosa kayak gitu, ora urusan, malah seneng, malah pamer-pamer kayak. Nah, itu udah tidak berlaku lagi, nggih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala dosa dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tawwabin, yaitu hamba yang jika berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan hadis ketiga kita. Sekali lagi saya simpulkan bahwa ini adalah pertanyaan dari sahabat Nawas bin Sam'an tentang albir wal ism, tentang kebaikan dan dosa. Dan kita sudah bahas, mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita untuk nempel ke ilmu ini, diletakkan di hati, jangan lupa rukunya, minta kepada Allah agar kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita membawa kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.